Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan, ayah bunda, ketika seorang istri pulang lebih cepat dari biasanya, dengan harapan membawa kebahagiaan. Tapi langkahnya terhenti di ambang dapur. Suaminya sedang memeluk seseorang. Bukan wanita asing, tapi ibu kandungnya sendiri. Dunia seketika runtuh. Air mata tak bisa lagi bicara. Namun, cobaan belum berhenti. 2 bulan setelah pengkhianatan itu terbongkar, keduanya, suami dan ibu, terkena stroke bersamaan. Dan perempuan yang paling tersakiti, justru menjadi satu-satunya yang merawat mereka sampai ajal menjemput. Apa yang membuat seorang wanita tetap bertahan, saat seluruh dunianya hancur oleh 2 orang terdekatnya? Simak kisah yang akan mengguncang hatimu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kita selalu bersyukur atas hidup. Hujan baru saja reda. Rumah terasa lengang. Lampu dapur menyala, dan suara bisikan terdengar samar. Aku masuk dari pintu belakang. Jantungku berdetak lebih cepat saat melihat 2 sosok yang berdiri terlalu dekat. Suamiku, Fajar, dan seorang wanita. Mereka saling memeluk. Intim. Bibir mereka hampir saling menyentuh. Aku ingin percaya mataku salah. Tapi saat wanita itu berbalik, napasku seketika hilang. Itu ibu kandungku. Tubuhku seperti disambar petir. Tanganku gemetar. Aku menjatuhkan plastik berisi ayam dan sayur. Mereka terkejut. Fajar melepaskan pelukannya. Wajahnya mendadak pucat pasi. Ibu membeku, seperti sedang menyembunyikan rasa malu yang terlalu besar. Aku berdiri terpaku, antara ingin marah atau lari. Tapi lidahku justru mengucap satu kata yang keluar begitu saja. Ibu. Suara itu parau. Penuh luka. Ibu menunduk. Fajar melangkah mendekat tapi aku mundur. Nafasku memburu. Dadaku sesak. Maafkan kami, Dek. Bisik ibu pelan. Aku hanya tertawa. Tertawa lirih yang menyayat hati. Maaf? Semudah itu? Tanpa bicara lagi, aku berlari keluar rumah. Membiarkan gerimis membasahi tubuhku. Aku menyetir tanpa tujuan. Lampu-lampu kota terlihat buram karena air mata. Hanya ada satu pertanyaan di benakku. Kenapa orang yang paling kucintai dan orang yang paling kuresapi kasihnya justru mengkhianatiku seperti ini? Malam itu aku tidak pulang. Aku tidur di mobil. Kepalaku berat. Hati seperti digiling. Dan tubuhku menggigil bukan hanya karena hujan, tapi karena luka yang terlalu dalam. Keesokan harinya, aku pulang. Bukan karena sudah memaafkan, tapi karena masih ada tanggung jawab lain. Rumah itu tetap rumahku. Tapi sejak hari itu, aku tak pernah menyapa mereka. Aku masak sendiri, cuci baju sendiri, dan tidur di kamar lain. Seolah aku tinggal serumah dengan 2 hantu yang mencuri nyawaku diam-diam. Hari-hari seperti itu berjalan selama 2 bulan. Aku mencoba bertahan, meski setiap hari seperti luka yang dioles garam. Hingga suatu pagi, Fajar jatuh di ruang tamu. Tubuhnya kaku. Sebelah wajahnya tertarik. Suara yang keluar dari mulutnya tak jelas. Ibu berteriak dari dapur, kemudian ikut roboh beberapa detik kemudian. Dalam satu pagi, 2 orang yang paling menyakitiku, justru terkena stroke bersamaan. Dan tak ada siapapun di rumah. Hanya aku. Aku menatap tubuh mereka yang tergeletak di lantai. Fajar terbaring dengan wajah miring sebelah. Mulutnya komat kamit tapi tak ada satupun kata yang bisa kupahami. Matanya melirik ke arahku. Entah meminta tolong, entah menyesal. Mungkin keduanya. Ibu juga terduduk lemas di pojok dapur. Tangan kanannya gemetar. Tubuhnya bergetar hebat. Nafasnya pendek-pendek. Wajahnya pucat. Aku terpaku beberapa detik. Tubuhku membeku. Dunia terasa sunyi. Tak ada suara. Hanya detak jantungku yang makin keras terdengar di telinga sendiri. Aku sempat ingin berbalik. Membiarkan mereka seperti yang mereka lakukan padaku. Tapi kakiku tetap melangkah. Aku memanggil ambulans. Menangis sambil menyebut alamat rumah dengan suara bergetar. 10 menit kemudian, suara sirene meraung.
Petugas medis datang dan langsung membawa Fajar dan ibu ke rumah sakit. Aku duduk di bangku panjang lorong rumah sakit. Wajahku sembab. Hati tetap tidak percaya. Dokter bilang, Fajar terkena stroke ringan tapi perlu terapi jalan dan bicara. Ibu kondisinya lebih parah. Pembuluh darah di otaknya pecah. Separuh tubuhnya lumpuh. Bicara pun sulit. Mereka akan butuh perawatan panjang. Siapa keluarga terdekat yang akan mengurus? Tanya dokter. Aku menunduk. Aku? Kenapa harus aku? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku harus merawat dua manusia yang menusuk hatiku begitu dalam? Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Karena aku tahu, meski hatiku hancur, aku tidak bisa jadi sekejam mereka. Aku tidak bisa membiarkan dua orang sakit terbengkalai. Aku mengurus semua keperluan mereka. Mulai dari rawat inap, terapi, hingga obat jalan. Aku membopong tubuh ibu dari kursi roda ke tempat tidur setiap malam. Membersihkan tubuhnya. Mengganti popoknya. Menyuapinya bubur hangat saat pagi. Aku juga membantu Fajar belajar bicara kembali. Setiap hari, aku mendengar suaranya yang putus-putus. Mengulang nama-nama benda. Yang menyakitkan. Di tengah semua itu, mereka masih tidak meminta maaf. Ibu hanya diam. Matanya berkaca-kaca setiap kali aku mengganti bajunya. Tapi tak pernah satu kata pun keluar tentang pengkhianatan itu. Fajar pun sama. Kadang menatapku penuh rasa bersalah. Tapi tak ada penjelasan. Tak ada kalimat jujur. Hanya diam yang panjang. Setiap malam, aku duduk di balkon. Menatap langit. Menahan tangis. Hanya pada Allah aku bercerita. Kenapa aku? Ya Allah? Kenapa aku yang kau uji dengan ujian sebesar ini? Tapi hatiku kembali mengingat wajah almarhum ayah. Ayah pernah berkata, jika kau disakiti oleh orang yang kau cintai, balaslah dengan kebaikan. Maka Allah akan mengangkat derajatmu lebih tinggi dari mereka. Aku terdiam. Menutup mata. Menyeka air mata yang terus mengalir. Aku tahu. Ayah pasti tidak ingin aku meninggalkan ibu. Tidak meski hatiku hangus terbakar olehnya. Hari-hari terus berjalan. Aku seperti hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, aku adalah istri dan anak yang merawat. Di sisi lain, aku adalah korban pengkhianatan yang belum pernah mendapat keadilan. Aku sempat berkali-kali jatuh sakit. Badanku kurus. Tidur tak nyenyak. Nafsu makan hilang. Tapi aku terus bertahan. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Saudara jauh tak peduli. Teman-teman pun hanya bisa memberi nasihat kosong. Aku bahkan pernah melihat Fajar menangis sendiri di kamar. Ia tidak sadar aku melihat. Ia duduk di kursi roda, wajah tertunduk. Dadanya naik turun menahan tangis. Tapi tetap, tidak ada satupun kata maaf keluar dari bibirnya. Mungkin rasa malu sudah terlalu besar. Atau mungkin dia merasa maaf tak akan mengubah apapun. Aku kembali tidur di kasur lantai. Di kamar kecil dekat ruang mereka. Setiap malam aku dengar suara rintihan ibu yang kesakitan. Aku bangun, memijat kakinya. Aku tahu dia menahan malu saat aku menyentuhnya. Tapi aku tetap melakukannya. Karena aku anaknya. Dan dia tetap ibuku. Kadang aku lihat mata ibu sembab. Mungkin dia ingin bicara. Tapi stroke membuatnya hanya mampu mengucap 2-3 kata. Aku tidak tahu apakah itu doa atau permintaan maaf yang tak selesai. Pernah suatu malam, aku mendengar ibu memanggil, lirih, Ma, Ma. Aku terkejut. Apakah itu maksudnya? Maaf? Atau hanya dia memanggil, Mama? Aku tidak tahu. Tapi malam itu aku menangis, dalam-dalam. Rasa ingin memaafkan dan rasa ingin melupakan, bertarung di hatiku setiap hari. Tapi aku tidak pernah bisa memilih salah satunya. Setiap kali aku ingin membenci, wajah tua ibu yang lemah membuatku tak tega. Setiap kali aku ingin mencaci Fajar, aku teringat bagaimana dulu dia selalu membopongku saat aku sakit. Aku tidak tahu apakah cinta itu benar-benar sudah mati, atau masih tersisa dalam bentuk luka yang paling dalam. Yang aku tahu, setiap malam aku merasa sendiri. Dan hidupku sudah tak seperti dulu lagi. Sejak ibu pergi, rumah terasa lebih hampa dari sebelumnya. Tak ada lagi suara rintihannya di malam hari. Tak ada lagi panggilan lirih dari kamar sebelah.
Hanya suara jam dinding yang berdetak, dan suara kursi roda Fajar yang perlahan berderit di lantai keramik. Aku masih sering terbangun tengah malam. Seakan mendengar suara ibu memanggilku. Tapi saat kuperiksa, kamar itu kosong. Tirai jendela bergerak pelan diterpa angin. Foto-fotonya yang masih tergantung di dinding menatapku dengan tatapan beku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku. Seumur hidupku, aku tak pernah membayangkan akan mengantar kepergian ibu dalam keadaan seperti itu. Bukan dalam pelukan kasih sayang yang utuh, tapi dalam tangisan yang penuh luka dan kebisuan. Fajar semakin sering diam. Ia tidak lagi berani memandang mataku terlalu lama. Mungkin karena rasa bersalah yang masih menggumpal di dadanya. Tapi tetap, tak pernah sekalipun ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Apakah cinta? Apakah hilaf? Atau, apakah sejak awal semua hanya rencana busuk yang tak pernah ku ketahui? Tapi aku tak ingin lagi mencari tahu. Aku sudah terlalu lelah untuk bertanya. Yang kupikirkan hanya satu. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di rumah ini, bersama seseorang yang pernah menusukku dari belakang, tapi kini tak bisa berdiri sendiri. Aku tetap merawat Fajar. Aku tetap membersihkan tubuhnya, menyiapkan makanannya, membawanya ke tempat terapi 2 kali seminggu. Tapi semua itu kulakukan dengan wajah tanpa ekspresi. Seperti robot. Seperti tubuh tanpa hati. Kadang Fajar mencoba bicara. Nah, aku benar salah. Aku hanya menatap kosong ke arah jendela. Tidak membalas. Tidak menanggapi. Karena hatiku tidak buta. Aku tahu ia menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan apa yang sudah rusak. Pernah suatu sore, Fajar menatapku lama. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Nah, aku tidak patuh. Aku menoleh, pelan. Kalau kamu sadar kamu tidak pantas, kenapa kamu tega melakukannya sama aku? Tanyaku lirih. Fajar terdiam. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Aku tidak tahan. Aku bangkit. Aku masuk ke kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku menjerit dalam bantal. Bukan karena marah. Tapi karena aku ingin mengeluarkan semua sesak yang selama ini kupendam sendirian. Beberapa hari setelah itu, aku mencoba mencari kegiatan lain agar pikiranku tidak terjebak dalam luka yang sama. Aku kembali menerima pesanan jahit dari tetangga. Aku membuka jasa jahit kecil-kecilan di garasi. Aku mulai menata kembali sisa hidupku, meski belum tahu kemana arah langkahku selanjutnya. Tapi luka itu tetap ada. Dan setiap kali aku melihat Fajar, luka itu seperti disayat ulang. Satu malam, saat listrik padam karena hujan deras, aku duduk di ruang tamu dengan lilin menyala. Fajar juga ada di sana. Ia memandangku. Naku suka kau. Aku tersentak. Mataku menatapnya tajam. Bilang itu, 5 tahun yang lalu. Saat aku masih jadi istrimu. Saat aku masih percaya padamu. Ucapku pelan, getir. Fajar tertunduk. Ia menangis pelan. Tangis yang tak berbunyi. Tapi membuat dadaku terasa sesak. Aku bangkit. Masuk ke kamar. Kututup pintu perlahan. Dan malam itu aku menangis lebih kencang dari biasanya. Aku sadar, aku masih menyimpan serpihan cinta di dada. Tapi serpihan itu tak bisa kubangun kembali menjadi utuh. Karena cinta yang dihancurkan oleh pengkhianatan, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Setelah ibu pergi, banyak tetangga datang melayat. Tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua mengira ibu hanya menderita sakit tua. Mereka memujiku, memanggilku anak berbakti. Semoga Allah balas kebaikanmu ya, Nat. Kamu luar biasa. Merawat ibu sampai akhir. Aku hanya tersenyum. Tapi senyum itu palsu. Karena kalau mereka tahu kebenarannya, mungkin mereka tak akan memujiku, tapi iba padaku. Ada satu hal yang terus membekas dalam ingatanku. Malam sebelum ibu meninggal, aku mendengar ia berzikir pelan di sela-sela sakitnya. Dan dalam isak tangisnya, ia berulang-ulang menyebut satu kata. Tak pantas, tak pantas. Mungkin itulah penyesalan paling dalam yang tak bisa ia ucapkan secara utuh. Dan meskipun hatiku tak bisa langsung memaafkan, tapi aku tahu bahwa kepergiannya adalah akhir dari segala pengakuan yang tak sempat lengkap. Kini rumah ini hanya dihuni 2 jiwa.
Aku dan Fajar. Dua orang yang pernah saling mencintai. Lalu saling menyakiti. Dan sekarang, saling bergantung dalam luka yang tak sembuh-sembuh. Terkadang aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan seperti ini? Apakah aku akan terus menjadi istri tanpa cinta, perawat tanpa upah, manusia tanpa masa depan? Tapi aku tahu, jawabannya bukan sekarang. Karena aku belum selesai menjalani takdir ini. Aku hanya bisa berharap, jika luka ini tidak bisa sembuh, maka semoga Allah memberiku hati yang lebih kuat untuk terus menjalaninya. Beberapa hari setelah ibu dimakamkan, aku memutuskan untuk merapikan kamar yang dulu dipakainya. Sudah terlalu lama ruangan itu dibiarkan seperti semula. Kasur sudah mulai berdebu, bantalnya kempes, dan pakaian masih tergantung rapi di lemari. Setiap benda yang kusentuh seakan masih menyimpan jejak kehadirannya. Bau tubuh ibu masih melekat di selimut tipis yang kini mulai menguning. Dengan napas berat, aku mulai membuka laci-laci lemari kecilnya. Kertas-kertas resep dokter, catatan doa harian, buku Yasin, dan obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Tapi di balik tumpukan itu, ada sebuah amplop putih. Amplop itu diselipkan di balik sajadah lusuh yang biasa ibu pakai untuk sholat. Namaku tertulis dengan tulisan tangan ibu. Tulisan itu sudah sedikit gemetar, tapi masih bisa terbaca jelas. Nadia. Jantungku berdebar. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas, ditulis dengan pulpen biru yang tintanya sudah mulai pudar. Air mataku langsung jatuh begitu membaca kalimat pertama. Nak, jika surat ini kau temukan, berarti aku sudah tak ada lagi di dunia ini. Tanganku langsung lemas. Aku terduduk di tepi kasur, sambil menggenggam kertas itu erat-erat. Maafkan ibu, nak. Maaf karena telah melakukan hal yang tak bisa dimaafkan oleh siapapun. Bahkan mungkin Allah pun murka pada ibu. Ibu tidak sedang mencari pembenaran, tapi ibu ingin kamu tahu bahwa semua ini bukan karena ibu tidak menyayangimu. Ibu lemah. Ibu rapuh. Setelah ayahmu meninggal, ibu merasa kosong. Fajar datang, menolong ibu saat terjatuh di kamar mandi. Ia menenangkan ibu saat ibu menangis di malam hari. Awalnya ibu merasa seperti punya anak laki-laki yang peduli. Tapi rasa itu tumbuh, menjadi sesuatu yang ibu sendiri benci, tapi tak bisa ibu hentikan. Dan ibu tahu, semua itu salah. Terlalu salah. Tapi saat sadar, semuanya sudah terlalu dalam. Setiap malam ibu menangis. Setiap kali kamu bicara dengan ibu, senyum ibu palsu. Karena dalam hati, ibu ingin berteriak bahwa ibu bukan lagi pantas disebut ibu. Ibu minta maaf. Ibu tahu luka ini tak akan pernah hilang. Tapi sebelum Allah mencabut nyawa ibu ingin kau tahu bahwa sesungguhnya ibu selalu mencintaimu, meski dengan cara yang salah telah ibu hancurkan cinta itu. Aku menutup surat itu sambil menangis. Aku menggigit bibirku sendiri agar suara tangisku tak terdengar sampai ke ruang tamu. Tapi air mata itu tak bisa ditahan. Tangis itu bukan hanya karena marah atau sedih. Tapi karena dalam hatiku yang paling dalam, aku juga rindu ibu. Rindu sosoknya yang dulu selalu menyisir rambutku saat aku sakit. Rindu suaranya saat membangunkanku sahur. Dan rindu pelukannya yang dulu paling hangat saat aku gagal dalam hidup. Surat itu seperti membuka luka yang sudah nyaris kering. Tapi juga menjadi penawar racun yang selama ini tertahan dalam dadaku. Untuk pertama kalinya, aku bisa menangis dan merelakan semuanya dalam waktu yang sama. Malam itu, aku membaca surat itu lagi dan lagi. Seperti ingin menenangkan diriku sendiri bahwa luka ini memang tidak akan sembuh. Tapi aku masih bisa bernapas. Keesokan paginya, aku menaruh surat itu di balik mushaf Al-Quran ibu. Kubiarkan ia tetap tersimpan di tempat yang tenang. Seperti jiwanya yang kini sudah tenang. Hari-hari berlalu, Fajar tetap diam dan hanya bicara bila aku menegurnya. Tapi perlahan, ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan batin. Ia tidak mau makan. Berat badannya turun. Ia sering menatap keluar jendela, berjam-jam tanpa bicara. Kadang aku mendengar ia bergumam sendiri. Kadang ia menyebut nama ibu. Aku tidak tahu apakah itu tanda rindu, atau justru perasaan hancur karena semua kesalahan masa lalu yang kini menghantui pikirannya sendiri. Suatu malam, saat aku sedang mencuci piring, Fajar mendekat dengan kursi rodanya. Ia berhenti di belakangku, tidak bicara.
Hanya diam. Lalu, dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Nah, aku sudah tidak layak hidup." Aku berhenti mencuci. Tanganku masih penuh sabun. Aku menunduk. "Jangan bicara seperti itu, Jar. Hidup ini milik Allah. Kita tidak berhak menentukan kapan menyerah," jawabku pelan. "Tapi, aku sudah hancur." Ia menangis. Tangannya menggenggam roda kursinya erat-erat. Tubuhnya gemetar. Aku hanya berdiri mematung. Antara ingin memeluknya atau membiarkannya menangis sendiri. Tapi akhirnya, aku memilih mengusap bahunya perlahan. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku tahu ia hanya manusia. Dan setiap manusia, pada akhirnya akan diuji. Hari demi hari, aku mulai bisa tersenyum lagi. Bukan karena bahagia, tapi karena aku belajar menerima. Menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa kuubah, tapi masa depan masih bisa kutata ulang. Fajar mulai menunjukkan kemajuan dalam terapinya. Ia mulai bisa menulis. Ia menulis puisi-puisi kecil yang ditaruhnya di meja makan. Puisi tentang penyesalan. Tentang cinta yang salah arah. Tentang luka yang ditanam sendiri. Aku tidak pernah membalas puisi itu. Tapi aku membacanya. Dan dalam diam, aku tahu, mungkin ini caranya meminta maaf. Suatu malam, saat aku sedang membaca surat ibu untuk kesekian kalinya, aku menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena luka. Tapi karena aku tahu, bahwa aku sedang belajar menjadi manusia yang utuh kembali. Malam itu hujan turun dengan deras. Langit menghitam, disertai petir yang sesekali menyambar. Aku baru saja selesai melipat pakaian saat Fajar mengetuk pintu kamarku dengan tongkatnya. Biasanya, ia hanya memanggil dari luar atau duduk di ruang tamu menungguku datang. Tapi malam itu berbeda. Langkahnya berat. Napasnya terdengar pendek. Dan ketika pintu kubuka, ia berdiri dengan tangan gemetar, memegang sebuah bingkisan kecil yang dililit kain batik. "Nadia." Suaranya serak, lebih dalam dari biasanya. "Boleh kue masuk?" Aku hanya mengangguk. Ia masuk perlahan, duduk di tepi kursi rotan dekat jendela. Matanya menatap keluar. Hujan menetes deras. Aku duduk di ranjang, diam. Ruangan seketika diselimuti hening yang tak nyaman. "Aku tidak tahu harus bagaimana mulai," katanya, terbata. Aku hanya menatapnya. Fajar membuka kain batik itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah kemeja lusuh, sobek di bagian kerah. Aku mengenalnya. Itu kemeja yang pernah kubelikan untuknya di tahun pertama pernikahan kami. Saat itu aku menjahit inisial namaku di bagian dalam kerah. Inisial itu masih ada. Huruf kecil, N, yang sudah mulai pudar. Fajar menggenggam kemeja itu erat. "Ini satu-satunya, ya N meninggal anrasamen dari MU." Aku masih diam. "Nah, dia maafkan aku. Maafkan saya karena saya bukan lagi layak disebut suami." Mataku berkaca-kaca. Tapi aku masih bertahan untuk tidak menangis. Aku sudah terlalu sering menangis untuk satu nama itu. Tapi malam itu, kata-katanya terasa berbeda. "Aku tahu kuburuka. Aku tidak punya alasan untuk dimaafkan. Tapi kalau ematiku, aku hanya ingin memiluk MU sekali saja." Hatiku gemetar. Aku bangkit dari tempat tidur, mendekatinya. Langkahku pelan. Hati ini masih ragu. Tapi ada bagian dalam diriku yang ingin menyentuh sisi terakhir dari cinta yang dulu pernah utuh. Aku duduk di lantai, di depan kursinya. Fajar menunduk, mencoba meraih tanganku. Ku kepal jemariku. Tapi akhirnya, ku lemaskan juga. Ia menggenggam tanganku dengan lemah. Tangannya dingin. Seperti tubuh yang kehilangan hangatnya dunia. "Kalau waktuku habis bela lagi, kalau aku sudah sangat menyesal." Aku hanya mengangguk pelan. Perlahan aku menyandarkan kepala di lututnya. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi kain celana yang ia pakai. Tanpa suara, tanpa pelukan utuh, tanpa drama yang keras malam itu, hanya ada dua orang yang pernah saling mencintai, lalu saling menghancurkan yang kini duduk dalam diam, mencoba memungut serpihan yang sudah terlalu lama berserakan. Tak ada kata maaf dariku. Tapi juga tak ada lagi amarah.
Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengan hati yang utuh, meski penuh luka. Esok harinya, Fajar mendadak demam tinggi. Tubuhnya menggigil hebat. Bibirnya membiru. Aku panik. Segera kubawa ia ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan infeksi paru-paru dan komplikasi tekanan darah. Dokter bilang, tubuh Fajar lemah. Kondisinya menurun drastis. Dan jika tidak kuat bertahan, bisa memburuk dalam hitungan hari. Aku duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap wajahnya yang lemah. Selang infus menusuk punggung tangannya. Hidungnya dipasangi alat bantu pernapasan. Nafasnya berat, tak beraturan. Kupanggil namanya. Ia membuka mata pelan. Nadia. Aku menggenggam tangannya. Aku di sini, Jar. Aku gak kemana-mana, ucapku pelan. Ia menatapku. Matanya sendu. Tapi ada ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku akan pergi. Jangan bilang begitu. Kalau aku pergi satu kali aja belain kalau KMU sekuat itu. Tangisku pecah. Aku memeluk tubuhnya. Tubuh yang kini hanya tinggal tulang dan kulit. Malam itu, aku menginap di rumah sakit. Tidak tidur. Hanya duduk di sebelah ranjangnya, sambil terus menggenggam tangannya. Dan saat Fajar menyingsing, Fajar pergi. Dengan senyum yang tenang. Dengan tatapan yang memudar perlahan. Tapi tangannya tetap menggenggam tanganku, sampai nafas terakhirnya. Pagi itu langit mendung, seolah tahu bahwa bumi sedang bersedih. Jenazah Fajar dibaringkan di ruang tengah rumah yang dulu pernah menjadi saksi tawa kami. Kini ruangan itu menjadi tempat paling sunyi. Tidak ada isak keras. Tidak ada pelukan keluarga. Hanya aku, seorang wanita yang pernah menjadi istri, pernah menjadi anak dan kini, hanya menjadi manusia yang tinggal sendiri dengan bayang luka yang tak bisa hilang. Beberapa tetangga datang melayat. Mereka menyalamiku, menepuk bahuku, mengucapkan kalimat-kalimat penghiburan yang terdengar seperti gema dari ruang kosong. Tidak ada dari mereka yang benar-benar tahu apa yang pernah terjadi di rumah ini. Mereka hanya tahu bahwa aku adalah istri setia yang merawat suaminya sampai akhir hayat. Masya Allah, kuat sekali kamu, Nat, kata seorang ibu tetangga sambil menahan air mata. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak menjawab. Karena jika aku berbicara, mungkin aku akan menangis. Dan aku tidak ingin menangis di hadapan orang lain hari ini. Aku sudah terlalu lama menangis sendirian. Setelah dimandikan dan dikafani, jenazah Fajar dibawa ke masjid. Aku berjalan di belakang, menunduk, langkahku pelan. Rasanya seperti melangkah di atas pecahan kaca. Satu demi satu kenangan tentang Fajar muncul kembali dalam pikiranku. Dari hari pertama kami menikah, saat dia mengucap akad dengan penuh keyakinan. Hingga malam terakhir kami berbicara, saat ia meminta pelukan terakhir sebelum ajal menjemputnya. Aku berdiri di tepi liang lahat. Tanah basah. Udara lembab. Tanpa suara. Beberapa orang laki-laki mulai menurunkan jenazahnya ke dalam kubur. Aku memejamkan mata. Tanganku menutup mulutku. Dadaku sesak. Nadia. Suara itu bergema di kepalaku. Suara terakhir yang diucapkannya sebelum tubuhnya terkulai lemah dalam pelukanku. Setelah doa dikumandangkan, dan tanah mulai menutup seluruh jasadnya, aku tetap berdiri. Kakiku seakan terpaku. Sampai seseorang memegang bahuku. Ayo, Nat, udah cukup. Kamu butuh istirahat, kata Pak Ustaz dari musola depan rumah. Aku mengangguk pelan, lalu melangkah pulang dengan tubuh yang seolah kosong. Rumah itu kini benar-benar milikku sendiri. Tidak ada lagi ibu. Tidak ada lagi suami. Tidak ada lagi suara panggilan. Tidak ada lagi yang minta tolong. Tidak ada lagi yang harus kusuapi. Hanya aku dan sunyi. Malam pertama setelah Fajar dikuburkan, aku duduk di ruang tengah. Tempat ia biasa menonton televisi. Kursi rodanya masih ada di sudut ruangan. Terdiam seperti patung, tak bergerak. Tapi justru di sanalah, aku merasa kehadirannya paling kuat. Aku membuka lemari kecil di ruang tamu. Di dalamnya ada setumpuk buku catatan yang ia tulis selama 2 bulan terakhir. Tulisannya masih kacau, goyah, tapi aku bisa membacanya. Catatan itu berisi puisi, doa, permintaan maaf, dan pesan-pesan terakhirnya untukku.
Satu halaman membuat hatiku runtuh. Andai waktu bisa diputar, aku ingin memilih untuk mencintaimu dengan benar sejak awal. Bukan dengan kebodohan, bukan dengan keegoisan, tapi dengan kejujuran dan kesetiaan. Karena kamu adalah rumah paling damai yang pernah aku miliki. Aku menangis. Tangisku deras. Bukan karena penyesalannya, tapi karena semua itu datang terlalu terlambat. Karena pelukan yang seharusnya bisa menyembuhkan, kini hanya tinggal kenangan. Beberapa hari setelah pemakaman, aku mulai membersihkan rumah. Aku buka kamar ibu. Aku lipat seluruh baju-bajunya. Aku simpan Al-Quran yang biasa ia baca ke dalam kotak kayu tua. Surat terakhir darinya tetap kusimpan dalam mushaf. Tak pernah kurlakan terbaca orang lain. Kamar Fajar juga kubersihkan. Satu persatu bajunya kuletakkan dalam kardus. Tongkat kayunya masih berdiri di dekat ranjang. Kursi rodanya masih terparkir di sudut ruangan. Tapi kamar itu kini tidak lagi pengap. Seolah semua beban yang selama ini menempel di dinding kamar itu, ikut pergi bersama tubuhnya ke dalam tanah. Malam-malam setelah kepergiannya, aku tak lagi menangis. Bukan karena aku tidak sedih, tapi karena air mataku sudah habis. Aku hanya duduk menatap langit dari jendela kamar. Kadang aku mengingat saat-saat kami tertawa bersama. Saat-saat aku masih memanggilnya dengan cinta. Dan di tengah sepinya malam, aku berdoa. Ya Allah, jika semua yang telah kulalui adalah ujian dari MU, maka jangan ambil kekuatanku. Karena hanya itu yang tersisa dariku sekarang. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, Fajar berdiri dengan tubuh yang sehat. Ia mengenakan baju koko putih, wajahnya bersih, tersenyum padaku. Di sampingnya, ibu berdiri dengan kerudung biru muda, seperti yang sering ia pakai saat arisan RT. Mereka tak berkata apa-apa, hanya menatapku. Tapi senyum itu membuatku merasa tenang. Saat aku terbangun, matahari sudah naik. Cahaya masuk lewat celah jendela. Rumah ini tetap sepi. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa damai. Hari-hari berlalu dengan tenang. Rumah ini tetap berdiri, meski penghuninya sudah tak lagi sama. Tidak ada suara ibu yang memanggil dari kamar. Tidak ada suara kursi roda Fajar yang berderit di pagi hari. Yang tersisa hanya angin yang mengalir pelan, menyentuh tirai jendela dan aku, yang duduk sendiri di ruang tengah, merapikan benang dan kain pesanan jahit dari tetangga. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan. Di dapur, aku pernah melihat pelukan yang mengubah seluruh hidupku. Di kamar ibu, aku menemukan surat yang membuat seluruh duniaku retak dan sekaligus menguatkan jiwaku. Di kursi ruang tamu itu, Fajar pernah meminta pelukan terakhir sebelum tubuhnya menyerah. Tapi kini semua itu hanya cerita. Bukan karena aku melupakannya, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi tinggal dalam luka. Aku memutuskan membuka kembali usaha jahitku secara penuh. Garasi rumah diubah jadi ruang kerja. Mesin jahit lama ku perbaiki. Aku beli beberapa gulung kain. Tetangga mulai berdatangan, memesan baju, mukena, bahkan taplak meja. Rumah kecil ini kembali hidup. Tapi bukan dengan suara tangis atau keluhan sakit. Tapi dengan suara gunting, jahitan, dan doa. Aku juga mulai rajin ke masjid. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar hatiku tidak lagi digenggam amarah. Aku ikut majelis taklim. Aku duduk di barisan paling belakang. Diam, mendengarkan. Tak banyak yang tahu kisahku. Dan aku pun tak berniat menceritakannya. Biarlah semua itu menjadi rahasia antara aku, mereka yang telah pergi, dan Allah. Satu hari, usai pengajian, seorang ibu mendekatiku. Ia menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca. Nadia, aku tahu apa yang kamu lalui. Tidak secara lengkap. Tapi cukup untuk memahami kalau kamu bukan sekadar wanita kuat. Kamu adalah perempuan yang hatinya ditempa oleh luka. Aku terdiam. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi ibu itu memelukku pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dipeluk tanpa bayangan masa lalu di punggungku. Di rumah, aku menyimpan satu album foto. Album pernikahanku dengan Fajar. Album itulah yang dulu kusimpan dalam lemari terkunci. Tapi sekarang aku keluarkan. Bukan karena aku ingin mengenangnya, tapi karena aku sudah berdamai.
Satu foto menarik perhatianku. Foto saat aku dan Fajar duduk berdua di taman. Waktu itu kami masih pengantin baru. Wajah kami cerah. Senyumku lebar. Senyumnya hangat. Di belakang kami, ibu berdiri, ikut tersenyum. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa takdir bisa berubah sekejam itu. Kupandangi foto itu lama. Lalu kututup album itu pelan. Kuletakkan di lemari atas. Bukan untuk dibuang, tapi cukup untuk disimpan. Beberapa bulan setelah Fajar pergi, aku merasa tubuhku mulai lebih sehat. Berat badanku naik. Wajahku kembali segar. Aku bahkan mulai tertawa lagi. Bukan tawa pura-pura, tapi tawa kecil saat melihat anak tetangga bermain di halaman. Tawa saat menjahit mukena yang motifnya kebalik. Tawa saat kucing peliharaanku tidur di atas mesin jahit. Tawa-tawa itu kecil, tapi cukup membuatku merasa bahwa aku belum sepenuhnya hancur. Aku juga mulai menulis. Setiap malam, aku menulis di buku catatan kecil. Bukan tentang kebencian, tapi tentang rasa syukur. Tentang bagaimana Allah masih memberiku waktu untuk memperbaiki hidup. Tentang bagaimana aku bisa berdiri lagi, meski hatiku pernah terbelah dua. Dan setiap malam sebelum tidur, aku memandang langit dari jendela kamar. Di sana, aku bicara dalam hati. Untuk ibu. Ibu, aku sudah memaafkan. Mungkin luka itu tak akan hilang. Tapi aku sudah tidak membiarkannya tumbuh jadi benci. Dan untuk Fajar. Aku tahu kamu menyesal. Aku juga tahu, kamu tidak pernah ingin semuanya berakhir seperti ini. Tapi sekarang, kamu tenanglah. Aku akan melanjutkan hidup, dengan hati yang setengah tapi tetap berjalan. Dan pada akhirnya, untuk diriku sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan. Karena tidak membalas luka dengan kebencian. Karena tetap memilih jadi manusia. Pagi ini, aku membuka jendela, membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Kudengar burung berkicau. Udara hangat. Di meja kerjaku, pesanan baru sudah menumpuk. Hidup memang tidak kembali seperti dulu. Tapi aku tahu, aku tidak lagi hidup di bawah bayang masa lalu. Aku masih hidup. Dengan hati yang tinggal separuh, tapi tetap mau berjalan. Dengan kenangan yang menyakitkan, tapi tidak lagi mengikat. Dan dengan cinta yang sudah tak utuh, tapi cukup untuk menyayangi diriku sendiri. Musim berganti. Pepohonan di jalanan depan rumah mulai berguguran. Angin membawa serpihan daun kering, mengusik teras tempat aku biasa duduk menghirup teh hangat setiap pagi. Sudah hampir setahun sejak ibu dan Fajar pergi. Tapi rasanya semua masih baru kemarin. Wajah mereka masih sesekali mampir dalam mimpiku, seperti ingin memastikan apakah aku sudah baik-baik saja. Dan aku sedang belajar untuk benar-benar menjawab bahwa aku memang baik-baik saja. Hari ini aku kembali membersihkan kamar ibu. Bukan karena debu, tapi karena hati ini ingin menyentuh lagi ruang yang dulu penuh luka, tapi kini jadi ruang untuk mengenang. Aku membuka laci kecil di sudut tempat tidur. Di dalamnya, ada jilbab biru muda milik ibu, masih tersimpan rapi. Aromanya sudah memudar, tapi aku tahu itu miliknya. Aku genggam kain itu rat-rat, lalu kubawa ke ruang tengah dan kulipat dengan pelan. Aku ingin menjahitkannya menjadi mukena, sesuatu yang bisa aku pakai setiap malam saat aku bersujud. Karena dengan cara itu, aku ingin mengingatnya dalam ibadah. Bukan dalam air mata. Dari jendela, suara anak-anak tetangga terdengar riuh bermain bola. Aku tersenyum. Beberapa dari mereka kadang datang ke rumah, minta dibantu menjahit seragam sekolah yang robek, atau sekadar minta dibuatkan masker lucu. Aku tak pernah menolak. Mungkin karena jauh di dasar hatiku, aku merasa rumah ini harus tetap hidup. Meski penghuninya sudah berubah. Suatu hari, seorang ibu muda datang ke rumah. Wajahnya asing, tapi tatapannya lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai anak dari sahabat almarhum ibu saat pengajian dulu. Ibu saya sering cerita tentang Bu Nadia. Katanya, ibu kuat sekali. Saya ingin belajar menjahit. Kalau ibu berkenan mengajari, katanya dengan malu-malu. Aku terdiam sesaat, lalu mengangguk. Sejak hari itu, rumah ini tak lagi sepi. Gadis itu datang setiap pagi, belajar menjahit dariku. Namanya Rahmi. Ia sederhana, rajin, dan cepat belajar. Kami menjahit bersama,
saling bercerita. Dan sedikit demi sedikit, hatiku mulai terbuka. Bukan untuk mencintai orang lain, tapi untuk percaya bahwa hidup masih bisa diisi kembali, dengan cinta yang lain bentuknya. Suatu sore, saat kami sedang melipat kain, Rahmi bertanya pelan. Bu Nadia, ibu gak pernah nikah lagi? Pertanyaan itu membuatku tersenyum kecil. Aku menatap langit di luar jendela, lalu menjawab perlahan. Ada cinta yang tidak perlu diulang. Mi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bahagia. Kadang, bahagia itu bukan soal siapa yang menemani, tapi bagaimana kita mencintai hidup, meski sendiri. Rahmi mengangguk. Wajahnya takzim. Aku tahu, mungkin sebagian orang akan berkata aku bodoh. Kenapa tidak pergi saat dikhianati? Kenapa memilih merawat orang yang menusuk dari belakang? Kenapa memilih diam saat bisa marah? Tapi aku tahu, Allah tidak tidur. Aku percaya, setiap luka yang kutelan diam-diam, kelak akan menjadi saksi di hari pembalasan. Beberapa malam lalu, aku kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di sebuah padang luas. Udara sejuk. Di kejauhan, aku melihat ibu duduk di bawah pohon besar, mengenakan gamis putih, wajahnya tenang, lebih muda dari terakhir kali kulihat. Di sebelahnya, Fajar berdiri. Tak lagi memakai tongkat. Ia tampak sehat. Mereka tersenyum ke arahku. Aku tidak mendekat. Aku hanya berdiri, lalu mengangguk. Mereka pun mengangguk, lalu perlahan pergi, berjalan menjauh, masuk ke dalam cahaya. Saat aku terbangun, dada ini terasa lapang. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku tahu mereka telah pergi dengan tenang. Dan tugasku sudah selesai. Tapi tugasku sebagai manusia belum berakhir. Setiap hari, aku menulis di buku kecil peninggalan Fajar. Aku lanjutkan catatannya dengan tulisanku sendiri. Bukan lagi puisi kesedihan, tapi doa dan syukur. Kadang kutulis juga resep masakan sederhana, tips menjahit, atau potongan hikmah dari ceramah yang kudengar di musola. Aku ingin, saat aku pun kelak dipanggil, ada sesuatu yang bisa kutinggalkan. Bukan harta. Bukan cerita luka, tapi jejak tentang perempuan biasa, yang memilih tetap baik meski pernah dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya. Malam ini, aku duduk di beranda. Angin berhembus lembut. Langit cerah. Aku menatap bintang-bintang, lalu menunduk. Aku menulis kalimat terakhir di buku catatan itu. Tidak semua luka bisa sembuh, tapi semua luka bisa dijalani. Dan jika kamu terus berjalan, meski dengan hati yang tinggal separuh, kamu tetap akan sampai di tujuan. Aku menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Fajar. Dan terima kasih untuk diriku sendiri, yang sudah memilih untuk tidak menyerah.